kita ya sudah mendahului kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik. Berikut adalah evaluasi program jihad PC PRCV Pemulihan Masa Jihad 2019-2023. Untuk bidang kesekretariatan, targetnya adalah programnya meningkatkan kualitas sekretaris dan kuantitas kesekretariatan. Nah, yang tercapai di sini untuk kualitas sekretaris yaitu sekretaris mengikuti pembinaan yang diadakan di PD Persistri, kemudian cabang sendiri mengadakan pembinaan sekretaris pelatihan mengisi buku induk. Dan untuk kualitas kesekretariatannya, alhamdulillah setiap PJ sudah memiliki buku induk anggota. Itu peningkatan ya. Jadi peningkatan kualitas kesekretariatan sasarannya adalah meningkatkan kualitas kesekretariatan di PJ. Kegiatan lainnya adalah seperti biasa rutin melaksanakan ngantor, kemudian di awal kita melaksanakan pembinaan pimpinan baru dari PD untuk membekali taskil yang baru. Di bidang keuangan, diantaranya melengkapi buku-buku administrasi keuangan, menyusun RAPBJ Jamiah PC, kemudian menggali sumber dana untuk Jamiah. Nah, program unggulan di masa jihad ini yaitu diadakannya program Beas Perelek. Alhamdulillah dari program Beas Perelek ini terkumpul dana yang lumayan ya Bu ya. Namun sayang ibu-ibu tidak memerelekan beasnya tapi menggebrokkan gitu. Padahal target saya sebaiknya amalan itu rutin walaupun sedikit ya. Jadi ibu-ibu mah pamong sekali seumur. Iya ya Pak. Bu, ini contohnya Bu, 1 kilo harita. Putih 5 kilo, masih ada juga. Aduh contoh siapa? Ada beas perelek, iya mah beas borong. Selanjutnya berikutnya adalah program Pesna Agnia ya Bu. Pesna Agnia itu singkatan dari peran serta Agnia dalam menjalankan roda Jamiah. Biasanya orang-orang yang sibuk berusaha sedikit waktu tidak bisa berjihad dengan jiwa gitu ya, dengan diri, maka saya jadikan sasaran itu sebagai jihadnya dengan amwal atau dengan harta. Alhamdulillah Pesta Agnia juga telah menghasilkan dana yang lumayan untuk kemajuan Jamiah. Kemudian program lainnya untuk membantu bidang pendidikan yaitu program wakaf tunai untuk periode masa jihad 2019-2023 ini rencana ingin membantu RAPLSIS untuk membuat kanopi alat mainan RA. Tapi target 10 juta itu belum tercapai. Mungkin nanti ini untuk ketua terpilih ada PR ya, saya kasih tugas, saking percayanya langsung diberi tugas. Kemudian di bidang Jamiah, bidang garapan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan programnya, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Jamiah. Untuk meningkatkan kuantitas Jamiah, kami pihak PC berusaha merekrut anggota baru terus ya. Dan selama satu periode ini, satu masa jihad ini, terekrut anggota sebanyak 18 orang. Tetapi ada di antara anggota yang meninggal selama 4 tahun ini yaitu 7 orang. Dan melihat data yang ada di antaranya
antara real di lapangan dengan di buku induk ketidaksesuaian gitu ya. Misalnya begini, katanya anggota Persisri ngawas tara, iuran tara, nyapami ngawas mawios anggota non aktif. Maka kami melakukan pemutakhiran data sehingga ada pembisbati keluar ke nyabu bilih kasar dianggap tidak registrasi sebanyak 12 orang, sehingga jumlah anggota yang awalnya 101 menjadi 100. Jadi secara kumulatif, secara keseluruhan berkurang 1 selama 4 tahun itu. Untuk meningkatkan kualitas anggota, yaitu diadakan halakoh anggota. Untuk halakoh anggota itu pernah kita laksanakan beberapa kali, diantaranya pada tahun 2019 3 kali, itu Ibu bisa lihat di halaman 29 ya. Dengan materi dikaitkan dengan materi konsultasi keluarga ya. Dan tahun 2020-2021 kita mengalami pandemi sehingga halakoh dihentikan. Tahun 2002 terlaksana 2 kali, yaitu tentang komponen pola hidup bersih sehat menurut syariat Islam dan pola asuh orang tua terhadap anaknya gitu. Berikutnya bidang pembinaan dan pengembangan organisasi. Di antaranya untuk meningkatkan kualitas organisasi, yaitu mengadakan halakoh pimpinan. Halakoh pimpinan terrealisasi melalui kegiatan ngantor dan mengkaji materi-materi sesuai dengan silabus yang ada pada Juklak dan Juknis. Kemudian mengadakan musyawarah jamaah, karena waktu itu mungkin pengetahuan kita bahwa musyawarah jamaah itu harus dibimbing oleh PC, padahal kedepannya ya Bu, jadi jamaah yang mengajukan bahwa saya sudah habis masa jihadnya nanti mengajukan ke cabang gitu. Selain itu melaksanakan kegiatan PPB, kemudian halakoh anggota, musyawarah jamaah, membentuk jamaah binaan baru, tapi ini tidak terrealisasi. Untuk ketua, target sasaran kami adalah PJ Sukahurip ya Bu, yang asalnya dulu dibina oleh sesepuh kita Allahuyyarham Bapak Andin Sumarna. Ini juga PR nanti untuk kedepannya tolong dilanjutkan, diprogramkan kembali untuk masa jihad 2003-2007, karena Sukahurip itu sudah ada masjidnya yang dibangun oleh Pak Kosam Erawan. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke situ ya. Kemudian mengikuti kegiatan pengembangan organisasi yang dilaksanakan oleh PD Persisri maupun PD Persis. Di antaranya tanggal 27 Oktober 2019 mengikuti pembinaan kejamiahan dengan pemateri Haji Haris Muslim LCMA. Kemudian mengikuti pembinaan lainnya. Bidang tarbiyah untuk bidang garapan pendidikan anak usia dini, mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diadakan di PD maupun oleh IGRA, kemudian mengikuti kegiatan manasik haji yang diselenggarakan oleh PD maupun menyelenggarakan kegiatan manasik haji bersama-sama dengan RGUG PPI 40 Saroge. Selain itu kembali ke yang tadi terkait dengan bidang PAUD berhubungan dengan bidang keuangan, yaitu berusaha melaksanakan wakaf tunai untuk melengkapi sarana prasarana pendidikan.
Berikutnya bidang garapan konsultasi keluarga, yaitu targetnya peningkatan pengembangan keluarga sakinah. Sasarannya, kegiatannya mengadakan pembinaan keluarga sakinah, yaitu dilaksanakan melalui halakoh, jadi kerjasama antara Bidgar SDM dengan Bidgar konsultasi keluarga. Ya, halakoh dengan pemateri membangun komunikasi suami istri, pematerinya Al-Ustaz Deni Saiful Bukhari SPDI. Kemudian memahami karakter anak dan memahami karakter remaja dengan pemateri Ibu Ila Nurlaila Hidayat MPSI. Kemudian Bidgar pengembangan dakwah. Program dari Bidgar pengembangan dakwah itu yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas dakwah, pengembangan tempat pengajian, ya, ini belum terrealisasi. Jadi sasaran-sasaran kita salah satunya mengadakan pengajian atau mengikuti pengajian-pengajian di jamaah binaan. Tapi sampai saat ini jamaah binaan juga belum bisa diisi oleh PC Persistri. Kemudian mengembangkan objek dakwah. Mengembangkan objek dakwah di sini yaitu kita berdakwah tidak hanya oleh dai, tapi dimanapun kita ngobrol dengan siapapun, kaitkan dengan Al-Quran, kaitkan dengan As-Sunnah, kaitkan dengan Islam. Itu juga sudah termasuk pengembangan dakwah, ya Bu. Dan sanes saling dipayun. Alhamdulillah ngobrol ke Bu berbau Islam, ya, gitu. Karena kita semua adalah dai. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan frekuensi pengajian. Juga ini belum pengajiannya, sasarannya yaitu PJ Karangsari. Targetnya jangan sekali sebulan, ini jadi PR, usahakanlah minimal 2 kali sebulan, ya. Terserah siapa yang mengisinya, tidak harus dari cabang. Kemudian bidang yang lainnya mengadakan pengajian dari PD, itu dilaksanakan di Sukamulya setiap setahun 3-4 kali, dan pengajian dari PP yang karena pandemi, asalnya sebulan sekali, yang karena pandemi dihentikan dan sampai sekarang belum dimulai lagi. Mudah-mudahan kita nanti dengan taskil yang baru, ketua yang baru, bismillah kita mulai lagi pengajian dari PP, ya. Bidang garapan sumber daya dakwah seperti biasa mengatur jadwal daiyah ke jamaah-jamaah dan mengikut sertakan daiyah dalam pembinaan daiyah yang diselenggarakan oleh PD, bahkan berusaha menghimbau agar daiyah mengikuti kegiatan Tamhidul Mubalik oleh PD Persis Sumedang. Bidang maliyah diantaranya bidang garapan zakat, infak, dan sodaqoh, yaitu mengadakan pembinaan tentang pembinaan JIS melalui Laj Persis. Sosialisasi Laj Persis sudah disampaikan di tiap jamaah melalui pengajian. Namun sampai saat ini mungkin untuk pemulihan pengelolaan JIS masih dikelola masing-masing, ya. Karena mungkin mengeluarkan zakat masih ingat dengan saudara yang berhak menerima zakat, jadi tidak lewat Bidgar zakat, tidak lewat Laj Persis, tapi langsung dikelola sendiri. Itu juga tidak apa-apa karena tidak menyebabkan tidak sah, kan tetap sah, gitu. Nah, mudah-mudahan walaupun demikian, saya berharap kedepannya nggak apa-apa dikelola sendiri, tapi tolong laporkan sekian saya mengeluarkan zakat, sekian ke fakir miskin, sekian. Jadi katinggal Bidgar jasa aya damel bari nulis sungkul gitu. Mangga bagi ke nama ku ibu. Kemudian membantu
Persis dalam mengelola zakat, baik zakat fitrah maupun zakat yang lainnya. Bidang garapan sosial yaitu meningkatkan kegiatan sosial jamiah. Ada yang secara spontanitas, itu tergantung dari kejadian. Misalnya kita ada yang kena musibah, ya, yang kena musibah kita langsung mengumpulkan uang sumbangan dan disampaikan. Di antaranya yang kebakaran di Pasir Raja itu ya. Kemudian kalau ada himbauan juga dari PD seperti pernah kebanjiran di Cipancing, kita juga kan ikut serta ya. Nah, itu berarti kegiatan sosial secara spontanitas. Sedangkan kegiatan sosial secara rutin diantaranya kita membagi sembako. Sembako tuh ada 9 bahan pokok, Bu. Sedikit bahan pokok. Soalnya beasna sakedik, minyakna sakedik, gulana sakedik, jadi sedikit bahan pokok dibagikan ke tiap-tiap jamaah. Bahkan kita pernah roadshow ke jamaah-jamaah ya, membagikan sedikit bahan pokok bersama Persis sambil membagikan air minum TGM. Bidang garapan ekonomi melaksanakan kegiatan yaitu mengikuti kegiatan PP dalam gerakan Harokah Sumbulah. Itu kan ada iuran ekonomi ya Bu ya. Itu sebagiannya untuk PC, sebagian PD, PW dan seterusnya. Kemudian memasarkan barang-barang yang disediakan Persistri baik oleh PP, misalnya batik Persistri, seragam kita, seragam nasional, kaos kaki, ataupun yang diadakan PD seperti kaos silatbar, kemudian apa lagi? Kemudian kalender ya, dan berpartisipasi dalam kegiatan PD diantaranya bazar. Kita mengikuti bazar kalau ada pengajian di PD. Berikutnya bidang garapan kelestarian lingkungan hidup, yaitu kegiatannya pelatihan pengelolaan sampah. Ini terrealisasi pada tahun 2019. Kita mengadakan talkshow recycle sampah dengan pemanfaatan bungkus kopi dijadikan barang kerajinan, keresek hidangan dijadikan bunga, koran bekas dan kain percak menjadi barang-barang yang bermanfaat. Kemudian kita merencanakan pelatihan pengelolaan kelestarian lingkungan, yaitu memanfaatkan lahan tidur. Itu sudah disepakati, namun karena adanya pandemi COVID, program ini juga tidak terrealisasi. Program gerakan membersihkan tempat umum juga tidak terrealisasi karena pandemi. Tahun 2022 di KLH ini kita melakukan sosialisasi pola hidup bersih sehat dalam rangka meningkatkan kesehatan keluarga. Nah, kegiatan ini terrealisasi melalui kegiatan kantor. Jadi ada halakoh ya. Ibu-ibu rahimakumullah, demikian laporan pertanggungjawaban ini dibuat berdasarkan amanah yang diemban para taskil masa jihad 2019-2023. Saya menyadari bahwa semua program belum terrealisasi secara optimal. Hal ini terjadi karena keterbatasan kami dalam memimpin jamiah, keterbatasan kemampuan kami dalam memilih para taskil. Kemudian kepada para taskil saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak mampu memimpin secara optimal. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita selama memimpin jamiah ini, dan semoga rekan taskil yang lain tidak menghisap saya dan tidak meminta pertanggungjawaban kepada saya di yaumil hisab. Kepada taskil Persistri masa jihad 2023-2027 yang terpilih agar dapat bekerja lebih baik lagi, berjihad lebih semangat lagi demi kemajuan jamiah Persistri di pemulihan dan terciptanya masyarakat muslim perempuan yang tafaqquh fidin, dan terutama jabatan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di yaumil akhir.
Ibu-ibu rahimakumullah, realisasi program yang telah dicapai merupakan hasil kerja keras tiap orang yang menduduki jabatan taskil, pimpinan jamaah serta dukungan dari anggota semuanya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menerima amal baik kita dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Allahu yahudzu bi'aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslim. Pemulihan 29 Jumadi Akhir 1444 Hijriah bertepatan dengan 22 Januari 2023 Masehi. Pimpinan Cabang PMSI Pemulihan masa jihad 2019-2023, Ketua Imas Hadiati NPA 13604. Terima kasih kepada Ketua Cabang PMSI Sri Pemulihan yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban masa jihad 2019-2023. Baiklah, kita lanjutkan pada bagian 2, yaitu pandangan umum dan pengesahan laporan pertanggungjawaban. Bagaimana musyawarah tadi sudah dijelaskan atau dibacakan oleh Ibu Ketua PC PMSI Sri, mulai dari kesekretariatan, bidang keuangan, kejamiahan, sampai pada bidang maliyah meliputi bidang sosial, ekonomi, dan KLH. Ada yang mau ditanggapi sesuai dengan laporan pertanggungjawaban Ketua PC PMSI Sri Pemulihan? Ada yang mau protes atau mau ditanyakan nih ke musyawarah? Bagaimana? Pas? Bagaimana? Tidak ada yang menanggapi? Pas? Terima kasih kepada Ketua PC PMSI Pemulihan masa jihad dan juga kita semua pasti terima kasih atas kiprah yang sudah dilakukan selama 4 tahun kemarin. Kami dari pimpinan wilayah sangat mengapresiasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang sudah disampaikan oleh pimpinan cabang PMSI Pemulihan. Ayo dinilai. Yang namanya jihad di Jamiah bukan suatu yang mudah, ya. Apalagi untuk kalangan kaum perempuan. Kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang status sebagai seorang ibu rumah tangga, ibu bagi anak-anak kita, sebagai istri dari suami-suami kita, begitu ya. Tentu harus pintar membagi memanage waktu. Ini untuk di rumah, ini untuk jamiah. Jadi tidak ada istilah karena di jamiah mah saya sama kami ya sesok bari ngaos ka jamiah PMSI kami teh aya mah moal. Tapi kita harus memisahkan waktu, sengaja memilahkan waktu untuk di jamiah. Dan itu bukan hal yang mudah. Ngajarkan ibu rumah tangga capek ibunya luar biasa. Ya, cuma ibu rumah tangga capek luar biasa. Tapi kami sangat mengapresiasi dengan semua kiprah jihad yang sudah dilakukan, mudah-mudahan menjadi amalan soleh untuk kebaran. Amin. Terhadap KPD yang sudah dibuat, kalau boleh memang kami beri nilai, misalkan karena tidak ada manusia yang sempurna, tak ada gading yang terletak. Meskipun para musyawarah di sini mengatakan pas, kami yakin pas bukan berarti nilainya sempurna, tentu masih banyak kekurangannya. Tapi justru mereka sangat paham betul begitu, karena kalau boleh kami katakan mereka pun belum tentu mampu begitu seperti ini. Kami kasih poin 9 dulu deh. Seperti yang sudah kami sampaikan barusan, mungkin boleh kalau kami bertanya misalkan satu mengkritisi tentang jumlah anggota. Jadi ketika ada pemufakhiran data selama 4 tahun begitu dari yang seharusnya misalkan kalau tidak ada yang tidak aktif mungkin harus 100 berapa lebih mungkin ya 112 ya kan tadi jadi 100 itu yang satu kurang satu betul itu
itu aja yang baru 18, yang meninggal dunia berapa? 119. Barunya di 119. Berarti kan ada yang sisa yang memang tidak aktif. Nah, pada selama 4 tahun ini atau mungkin 2 tahun ke belakang, ketidakaktifan para anggota yang sampai hari ini akhirnya memang tidak pernah registrasi, baik itu kegiatan tidak, infak pun tidak. Nah, pernahkah misalkan bidang garapan SDM, misalkan datang, berkunjung, silaturahmi, apa sebetulnya yang menjadi halangan dan tekanan misalkan para anggota yang sampai hari ini misalkan tidak aktif dan tidak berperan lagi di jamnya? Apakah memang ada sesuatu yang mengganjal? Apakah ada karena memang kasus banyak ya, banyak anggota yang misalkan kuningannya lobat kapasitas itu sudah teh gitu ya, sudah teh apa kuningan di kasus terima seluruh infak kedah itu kedah yang apakah misalkan karena pengaruh itu atau mengapa kan notifikasi itu kuningan gitu-gitu wae, itu bisa berbagai macam alasan. Jadi apakah sudah ada langkah yang ditempuh sampai hari ini akhirnya misalkan pimpinan cabang mengambil kesimpulan atau mengambil akhir dan melakukan pemutakhiran data sehingga yang tidak pernah registrasi itu akhirnya memang kita tidak punya hak untuk mengeluarkan. Yang punya hak mengeluarkan adalah pimpinan pusat begitu. Nah, ditempuh, kalau sudah ditempuh misalkan kasus seperti apa, nanti ketidakaktifannya bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan daerah mungkin ya, dan pimpinan daerah bisa berkoordinasi dengan jenjang yang di atas, baik dengan pimpinan wilayah atau dengan pimpinan pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami apresiasi program yang ada di bidang maliyah. Tadi pas saya baca, ada pesta nih, gitu. Ada pesta agnia nih, gitu ya. Sebelum dibaca pesta, kesannya kalau pesta kan pasti ya seseorang memahami yang disebut pesta itu kumaha, gitu ya. Tapi ternyata pesta adalah perang sarta. Biar ini Bu, biar nanti akhir episodenya berbeda. Betul. Dan mudah-mudahan itu bersih dari ekor-ekor yang tidak syariat begitu ya. Mudah-mudahan keikutsertaan peran serta para agnia di pimpinan cabang pemulihan memang betul-betul menjadi motivator penyemangat jihad para pimpinan, para pimpinan dan juga para anggota begitu di pemulihan ini. Sehingga nama bagus untuk ditiru begitu ya, ada pesta agnia. Iya Pak, unik, singkuring namanya mengas pesta agnia sebenarnya peran serta agnia dalam pembentukan pada jamnya. Terus yang satu lagi secara keseluruhan program jihad dakwah, program jihad di Maria sudah alhamdulillah. Ini satu mungkin lain untuk kedepannya RPD dan stempel gitu ya. Ya dari satu di stempel ya, di stempel. Itu saja. Dan ini mungkin ada penempatan susunan taskil SK atau di depan disimpannya di tadi yang ada perubahan itu ya, mohon kenal dirinya, mohon jangan sore simpan di pangkat tapi di payung. Terus ini ya beserta itu SK resapel tidak mampir Ibu Ketua nalika ayah menganturkan kan di resapel ya ada pertimbangan perhatian itu musyawarah hukum musyawarah tak memang adalah musyawarah namun pimpinan sabang nggak nama mereka resapel aku pimpinan sabang nggak nama di lampiran laporan keuangan kirang kolom hiji panggung lain kolom saldonya. Anggaran bijaknya itu memang bukan anggaran untuk memperkaya ketua PC, bukan memperindah pasien pimpinan, tapi anggaran bijaknya itu adalah anggaran dakwah jihad yang dilakukan selama 4 tahun di satu periode yang kemarin ya. Mudah-mudahan segala kiprah, segala jenis tadi ada yang berjihad dengan dirinya, ada yang berjihad dengan ilmunya, ada berjihad dengan hartanya, gitu, dengan amwalnya. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk semuanya, mudah-mudahan menjadi amalan soleh dan mutaqabbal. Itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan wilayah Provinsi Jawa Barat atas masukan dan koreksinya. Mudah-mudahan kami bisa memperbaiki untuk kedepannya. Dan tadi ada yang perlu dijawab barangkali oleh Ibu Ketua
tentang anggota yang nonaktif. Terima kasih Ibu masukannya mengenai anggota yang tidak hair itu. Jadi saya sudah konsultasi dengan jamaah, pimpinan jamaah, terus meminta pimpinan jamaah menemui dulu. Kalau dia masih aktif pengajian segala kegiatan, itu kan masih diakui anggota sebagai anggota non aktif Teh Nani ya. Saya pernah konsultasi ke Teh Nani, jadi anggota itu ada yang aktif dan non aktif. Yang dimaksud non aktif di sini adalah masih aktif ngaji segala macam kegiatan, tapi mungkin dalam hal iuran mereka memang layak menerima keringanan gitu. Itu maksudnya non aktif. Ini sudah diberi waktu sekian, diajak hair lagi, mereka tidak memberi jawaban, padahal waktunya udah lama. Terus saya pernah menanyakan ke siapa ya, lupa, pokoknya waktu pengajian PP, Ibu bagaimana kalau seperti itu kan di kartu ada masa expirednya. Nah, kesimpulan itulah yang saya ambil, bahwa oh ini dianggap tidak registrasi, berarti dia keluar dari anggota. Tidak memberi respon. Padahal kan kalau dia memberi respon, gak apa-apa, insya Allah dari Pesta Agnia, dari Penelek kita bisa bantu untuk registrasi, untuk administrasi itu. Mungkin itu. Saya kembalikan ke pimpinan. Ya, demikianlah berdasarkan pandangan umum dari laporan pertanggungjawaban Ketua PC Persisir Pemulihan tadi sudah diterima tadi ya, pas. Maka dilanjutkan dengan pembacaan konsideran oleh sekretaris sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Musyawarah Cabang 6 Persatuan Islam Istri Pemulihan nomor 02/B.2 strip C.183/2023 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang Persistri Pemulihan Masa Jihad 2019-2023. Musyawarah Cabang 6 Persistri Pemulihan pada tanggal 29 Jumadil Akhir tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2023 Masehi. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tanggapan peserta sidang yang tercantum dalam nuklir musyawarah, memutuskan, menetapkan, menerima laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang Persistri Pemulihan Masa Jihad 2019-2023. Apabila ada kekeliruan dalam surat ketetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Allahu yahudu bi'aidina ila mafihi khairul bil Islam wal muslimin. Ditetapkan di Pemulihan pada tanggal 29 Jumadil Akhir tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Januari tahun 2023 Masehi. Waktu pukul 14.22. Pimpinan Sidang Pleno 2 Ketua Yati Mulyati NPA 13603 ditandatangani. Sekretaris Aya Susilawati NPA 19730 ditandatangani. Dengan diterimanya LPJ dan dibacakannya konsideran, maka Taskil PC Persistri Masa Jihad 2019-2023 dinyatakan demisioner. Kepada Ibu Ketua dan Taskil dipersilakan untuk kembali ke tempat semula.